Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Rahayu Nadipa dari HSB semester 4 yang akan sedikit menjelaskan tentang konsep filsafat hukum Islam. Ada beberapa komponen diantaranya filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofi yang artinya cinta kebijakan. Philo yaitu cinta, filosofi yaitu kebijakan. Adapun filsafat dapat dikatakan sebagai berpikir, tetapi tidak semua yang berpikir itu berfilsafat. Ada yang dikatakan berpikir itu filsafat ketika dia berpikir secara teliti dan sesuai aturan yang pasti. Filsafat juga diartikan sebagai berpikir secara rasional, objektif, sistematis, radikal terhadap suatu masalah, serta berpikir secara akal sehat untuk menjawab suatu permasalahan tentang hukum. Kemudian, adapun hukum. Hukum yaitu kumpulan aturan, baik sebagai hasil perundangan formal maupun dari kebiasaan, di mana suatu negara atau masyarakat tertentu mengaku terikat sebagai anggota atau subjeknya. Serta hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidupnya. Serta kemudian Islam. Islam yaitu secara bahasa berarti tunduk, patuh, atau berserah diri. Adapun menurut syariat atau terminologi, apabila dimutlakan berada pada dua pengertian. Yang pertama, apabila disebutkan sendiri tanpa diiri dengan kata iman, maka peneliti Islam mencakup seluruh agama, baik usul, pokok maupun furud cabang. Juga seluruh masalah akidah, ibadah, keyakinan, serta perkataan ataupun perbuatan. Dan yang kedua, apabila diiringi dengan kata iman, maka yang dimaksud dengan Islam adalah perkataan amal-amal lahirnya dengan terjaganya diri dan hartanya, baik dari keyakinan Islam maupun tidak. Sedangkan kata iman berkaitan dengan amal hati. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan Islam, baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya. Ataupun filsafat digunakan untuk memancarkan dan menguatkan serta memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkannya di muka bumi, yaitu dengan kesejahteraan atau kemaslahatan umat manusia seluruhnya. Kemudian yang selanjutnya ada objek kajian hukum Islam. Adapun beberapa objek kajian hukum Islam terdiri dari 5. Yang pertama, tentang perbuatan hukum Islam atau Al-Hakim, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan para nabi dan rasul, terutama nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, yang menerima risalahnya berupa sumber ajaran Islam yang tertuang di dalam kitab Al-Quran, dan keberadaan Muhammad SAW yang eksistensinya paling mungkin ada. Yang kedua, tentang sumber hukum ajaran Islam berkaitan dengan kalamullah yang tertulis atau Qur'aniyah dan tidak tulis berupa ciptaan atau karya atau ayat-ayat kauniyah. Yang ketiga, tentang orang yang menjadi subjek atau objek dari kalam ilahi, yakni orang yang mukallaf, yang diperintah atau dilarang atau memiliki kebebasan untuk memilih. Dan yang keempat, tentang ujian hukum Islam sebagai landasan amaliyah para mukallaf dan balasan-balasan pahala bahwa perintah. Dan yang kelima, tentang metode yang digunakan untuk para ulama dalam mengeluarkan dalil-dalil dan sumber ajaran hukum Islam, yakni Al-Quran dan hadis, serta pendapat para sahabat yang dijadikan acuan. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya filsafat hukum Islam mempunyai tugas utama. Yang pertama yaitu tugas kritis, yang kedua tugas konstruktif. Pertama, tugas kritis, bahwasanya dalam konteks hukum Islam adalah mempelajari atau mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah dianggap mapan di dalam hukum Islam. Filsafat harus mengkritik jawaban-jawaban yang tidak memadai sekaligus ikut adil dalam mencari jawaban yang benar dan relevan. Yang kedua, tugas konstruktif, di mana tugas konstruktif di sini yaitu membina, membangun, mempersatukan serta menyelesaikan cabang-cabang hukum Islam dalam satu kesatuan sistem hukum untuk tidak bisa terpisahkan.
Kemudian, para ulama usul fikih atau sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam menjadi dua rumusan, yaitu filsafat tasyri atau objek teoritis dan falsafah syari atau objek praktis. Yang pertama, filsafat tasyri. Filsafat yang memancarkan hukum Islam atau menguatkan dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penetapan hukum Islam. Filsafat tasyri terbagi menjadi beberapa, yaitu Da'iyam al-Hakam, yaitu dasar-dasar hukum Islam, Mabadi al-Hakam, yaitu prinsip-prinsip hukum Islam, Usul al-Hakam, pokok-pokok hukum Islam, dan Masdir al-Hakam, sumber-sumber hukum Islam, dan Maqasid al-Hakam, tujuan-tujuan hukum Islam, serta Qawid al-Hakam, kaidah-kaidah hukum Islam. Dan yang kedua, adapun falsafah syariah. Falsafah ini digunakan dan materi-materi hukum Islam seperti ibadah, bermuamalah, jinayah, ukubah, dan sebagaimananya. Filsafat ini memberikan hakikat rahasia hukum Islam. Menurut Habib Shidik, termasuk ke dalam pembagian filsafat asyariah adalah asyri al-hakam, rahasia-rahasia hukum Islam. Dan kedua, qasis al-hakam itu ciri-ciri khas hukum Islam, dan mahasin al-hakam atau majaya al-hakam, keutamaan hukum Islam, dan tawabi al-hakam itu karakteristik hukum Islam. Kemudian yang selanjutnya yaitu kedudukan filsafat hukum Islam, yang dimana kedudukannya yang pertama menjadikan filsafat sebagai pendekatan dalam menggali hakikat, sumber, serta tujuan hukum Islam. Dan yang kedua dapat menjadikan kajian usul fikih dan filsafat terhadap hukum Islam. Dan ketiga, mendudukan filsafat hukum Islam sebagai salah satu bidang kajian yang penting dalam memahami sumber hukum Islam yang berasal dari wahyu maupun hasil ijtihad para ulama. Dan yang keempat, membuka atau menemukan rahasia-rahasia syariat di luar maksud lahirnya. Dan yang kelima, memahami ilat hukum sebagai bagian dari pendekatan analitis tentang berbagai hal yang membutuhkan jawaban hukumannya, sehingga pelaksanaan hukum Islam merupakan jawaban dari situasi dan kondisi yang terus berubah dinamis. Dalam filsafat hukum Islam berguna untuk menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum yang tidak kering bagi perundang-undangan dunia. Selain itu, studi filsafat hukum Islam akan memberikan landasan bagi politik hukum. Maksudnya adalah penerapan hukum Islam agar mencapai tujuan yang paling mendekat kemaslahatan umat dan manusia dan menjauhkan diri dari kerusakan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.